Tapi saking tulusnya cinta kalian mungkin Kak sendiri sampai ikut jualan singkong juga ya? Iya, iya. Ini aku ikut jualan singkong ya, karena banyak kan istri-istri di sini. Aku juga mau kasih masukan juga buat istri-istri, jangan terlalu egois sama laki-laki. Maksudnya gini, istri itu harus jadi orang kaya juga. Maksudnya kaya hati ya, kaya semuanya, kaya pendapatan juga. Maksudnya, tapi untuk bantu-bantu keluarga, jangan semuanya dibebanin ke suami. Kalau aku sama Arya boleh sukses, tapi itu tidak akan satu hal yang aku bilang, jangan pernah berhentiin aku bekerja. Jadi aku mau jadi tok-tok kek, mau jadi pingkan yang tukang pisang kek, mau jadi pingkan artis, jangan pernah berhentiin aku kerja gitu. Toh juga aku masih sangat tahu kok urusan keluarga. Aku malah lebih banyak urusin keluarga, jadi kerjaan aku lebih lebih menikmati keluarga gitu. Jadi ya kita pokoknya intinya kalau dia dapat, setelah dia menikah sama saya, kalau dia dapat job nyanyi, job iklan gitu, aku nggak melarang selama itu dia mendukung. baik, aku dukung, aku dampingin gitu. Terus aku juga jualan singkong kan, maksudnya gini, suka duka itu bukan hanya dibuat suami atau buat istri, tapi aku pengennya kalau aku jualan singkong kan lebih banyak yang beli singkong. Anyway juga kan kerjaan aku yang lain juga bisa diurus. Ada orangnya lagi jualan singkong. Ya. Sebelum menikah sama aku, dia ini masih ada tawaran. Waktu kita masih pacaran juga itu masih ada tawaran job nyanyi di acara-acara apa gitu. Walaupun itu semua di balik layar gitu, nggak diekspos di media. Gitu. Ada aja setiap bulannya itu, entah sekali dua kali pasti ada pemasukan. Tapi kan aku udah dapat omset juga Ada dari omset pisang juga. goreng, dari jualan baju, dari tok-tok gitu. Jadi ya kalau nyanyi ya, kalau budgetnya nggak masuk ya maaf, karena di rumah udah bikin uang aku. Makanya Arya ini bingung, karena dulunya mungkin dia punya pacar selalu uang suami, uang istri nggak boleh buat uang suami. Jadi dia bingung nih pembagian ATM-nya gimana. Jadi ATM Arya tuh bolak-balik masuk ke dompet aku, entar keluar lagi. Arya bilang udah pegang aja, aku bilang udah aku juga ada, pegang aja gitu. Jadi ya kadang gitu, jadi malah kadang-kadang Kalau dulu kan aku waktu sama mantan istri kan aku kerja, mantan nggak ada penghasilan gitu kan. Jadi bukan ngejelekin. iya, bukan berarti kita Memang ngejelekin. kondisinya seperti Jadi itu. aku tuh kaku. Ketika aku menikah sama dia itu aku kaku. Aku dapat seorang istri yang bisa cari uang. Ini sistemnya gimana sih? Bingung pembagiannya gitu kan. Terus kadang suka berdebat lah, bercanda begitu kan. Terus kan dulu kan aku gajian saya sekian, aku kasih semua kan. Kalau ini kan dia prinsipnya kan tapi beda. semua dibekelin uang buat rokok doang kan, kasihan. Maksudnya bukan ngomongin istrinya, ini buat mantannya dia semuanya gitu, dan kebanyakan perempuan gitu. Nah kalau buat aku ya ini uang, ya udah yang penting ngomong aja. Jadi uangku juga, Intinya saling terbuka aja. uangku juga dia boleh pakai. Jadi saya nih mau beli apa pakai aja gitu. Jadi jadi dia bingung, kita serba bingung. Biasanya bayar hidup sendiri-sendiri, ini ya gitulah. Mungkin kan perihal yang pertama kali bisnis katanya lihat rumah Pak Ade itu seperti apa sih? Alasannya kenapa? Sebenarnya ini karena terharu atau gimana? Sebenarnya aku juga kata, sebenarnya Ya. ada satu hal juga sih yang aneh. Arya tuh dulu sebelum kenal aku, waktu kita pacaran, dia tuh nggak tahu ada satu usahanya dia itu yang omsetnya tuh menurut dia kecil gitu. Tapi kan karena aku kan gimana ya, dulu karena aku pernah susah zaman pisang goreng gitu-gitu, jual panci gitu-gitu, nah, otak aku dia udah biasa panas gitu. Jadi aku ngelihat Arya bisnisnya ada misalnya apa gitu, so aku bilang ini tuh sebenarnya bisa jadi uang yang lebih baik gitu. Dari sini ini tuh sebenarnya gede omsetnya, cuma yang harus kamu lakuin, jadi aku secara bisnis ngajarin dia harus gini. Oh dia juga kaget, oh ini kok bisa jadi gini uang, oh bisa, kenapa nggak bisa gitu ya, kayak gitu. Kadang-kadang ada kamu sebenarnya usahanya apa aja sih, aku bilang oh aku cuma pisang goreng doang misalnya gitu. Terus dia bilang aku bukan orang bodoh ya yang percaya kalau usaha kamu tuh pisang goreng doang misalnya kayak gitu. Terus aku bilang emang bener kok, cuma usaha 50, tapi kan yang baru jalan cuma berapa biji dan omsetnya kayak gitu. Tapi ngerti sih aku ngomong apa, aku juga bingung jadi ngomong apa. Kok jadi kemana-mana ya. Arya sendiri gimana sih akhirnya bisa mendapatkan istri yang pintar mengelola bisnis nih, ada kebantu juga dengan Ada juga pintar ya gitulah. Tapi secara kita abis pacaran tuh kebuka-buka jalannya dia kayak singkongnya. Ini marketingnya gini, nanti jual ke sini gitu. Makanya aku sering berada di singkong. Kadang-kadang kasih tahu ini gini gitu. Arya sendiri seperti apa nih? Ternyata istrinya kita marketing juga
membantu Ya, bisnis. buat aku emang bagus gitu. Artinya untuk menjadi jembatan juga buat aku kan. Artinya aku punya usaha sekian nih, usaha ini gitu kan. Nah dia ngasih solusi, ngasih arahan. Jika usaha itu mungkin belum nggak terlalu besar, tapi dia bisa ngasih arahan yang lebih besar lagi gitu ke depannya. Ini harus kayak gini, ini kayak begini. Intinya sharing untuk dikelola supaya usahanya yang tadinya segitu-gitu aja jadi bertambah. Dia bilang ini usahanya cuma segini. Aku bilang ini singkong atau apapun itu, ini bisa jadi miliaran. Bahkan kita bisa beli rumah seharga misalnya gitu-gitu. Jadi kayak ini tuh sebenarnya uangnya gede banget gitu. Nah dia udah baru tahu kayak gitu.